Halo semuanya, perkenalkan, saya Melanie Octavia Seribu dari Prodi Manajemen Informatika, kelas MI 1B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan program C++ penentuan harga tiket kereta yang menggunakan array. Oke, simak video berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke kode programnya. Di sini saya sudah mengetik beberapa kodenya. Yang ini ada library yang saya gunakan. Include stream ini untuk proses input dan output, dan include string ini untuk mengolah data yang berupa teks, dan using namespace std ini agar kita tidak mengetik std di setiap kita menggunakan cout, cin, dan string. Lanjut, di sini ada integer main ini fungsi utamanya, dan ini char kode kelas ini untuk menyimpan kode kelas. Dan ini integer kode tujuan, jumlah tiket, menyimpan kode tujuan dan jumlah tiketnya. Dan di sini ada char libur, ini menyimpan hari libur, menyimpan harinya. Lanjut kita ke deklarasi nama kelasnya. Sini string nama kelas. Di sini buka kurung siku, di sini 3 karena nama kelasnya ada 3. Lanjut, di sini nama kelas yang pertama itu ada eksekutif. Kedua itu ada saya buat bisnis. Dan yang ketiga saya menaruhnya ekonomi. Lanjut kita ke deklarasi tujuannya. Deklarasi array tujuan. Ini sama kayak yang di atas, string tujuannya ini buka kurung siku, ada 3 tujuan. Yang pertama itu ada saya membuatnya misalnya Jakarta, Surabaya. Lanjut saya membuatnya yang kedua itu Jakarta, Bandung. Jakarta, Bandung. Lanjut yang ketiga saya membuatnya Jakarta, Yogyakarta. Oke, setelah itu kita masuk ke array menentukan harga. Array harga tujuannya. Saya di sini menggunakan array 2 dimensi, string harga buka kurung siku 3. Ini harganya 800. Lanjut 500. Oke, lanjut lagi. Sini saya buat 650. Lanjut lagi 450. Lanjut lagi 350. Oke, setelah itu kita tidak lupa memberi titik komanya di sini. Di sini saya akan menjelaskan string harga 2 dimensi ini untuk menyimpan harga tiket. Baris ini dia kelas kereta.
Baris ini kelas kereta, dan kolomnya ini yang dari sini ke sini dia tujuan perjalanan. Contohnya ini eksekutifnya, misalnya nama kelasnya eksekutif, dia tujuannya ke Jakarta Surabaya, dia harganya ke kurung 0, ini sama ini. Oke, kita lanjut. Sini saya membuat tampilan judul program. Layout. Program penentuan harga tiket kereta. Lanjut, kita masuk ke input kode kelas. Dia cout, masukkan kode kelas, kode kelasnya itu kelasnya A tadi itu ada eksekutif ya. Eksekutif, lalu B ada bisnis, lanjut C ada ekonomi. Itu buat titik 2, lanjut titik koma di sini. Sini kita sin kode kelas. Di sini dia kodenya ini untuk si pengguna diminta memasukkan kode kelas keretanya yang diinginkan. Oke, lanjut kita ke input kode tujuannya. Input kode tujuan. Masukkan kode tujuan. Di sini 1D ini ada Jakarta Surabaya ya. Jakarta Surabaya. Lanjut ke Jakarta Bandung. Yang kedua itu ada Jakarta Bandung kan. Jakarta Bandung. Lanjut yang ketiga itu ada Jakarta Yogyakarta. Jogja. Oh ya, sama ya. Jogja tuh. Yogyakarta. Oke. Kita kasih di sini titik 2. Lalu kita kasih titik komanya. Sin dia kode tujuan titik koma. Oke, kita masuk lagi ke hari, input status hari ya kan. Lanjut cout, apakah hari ini libur? Dia bertanya, kasih tanda tanya. Oke, lanjut buka kurung, ya atau tidak. Oke, kita kasih titik 2, lanjut kasih titik koma.
sin libro. Oke, kasih koma juga. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke inputan jumlah tiket. Cout, masukkan jumlah tiket yang dibeli. Oke, titik komanya jangan lupa. Sin jumlah tiket. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke menentukan indeks kelas. Bukan indeks kelas, ini kita akan memakai kode integer indeks kelas. Lanjut, di sini kita pakai lagi if kode kelas dan 2 kali kita buat A besar, A kapital. Terus ini kode kelas A kecil. Ini lanjut lagi ke bawah. Indeks kelas sama dengan 0. Mulai dari 0. Lanjut kita lagi else if. Ini saya copy aja ya, jangan terlalu lama. Tinggal saya rubah, ini dia yang B, ini dia B kecil. Lanjut kita kasih lagi indeks kelas sama dengan 1. Lanjut lagi, ini saya copy aja ya, biar tidak terlalu lama juga. Ini C kecil. Oke, lanjut kasih indeks kelas sama dengan 2, kita kasih titik koma. Lanjut else cout, dia ini peringatan, untuk peringatan dia. Kode kelas, ya, taruh kode kelas kelas tidak valid. Kode kelas tidak valid, lokasinya oke. Lanjut kita berikan return 0. Oke, dia bagian ini mengecek kode. Bagian ini dia untuk mengecek kode kelas dan mengubah menjadi indeks array. Oke, kita lanjut ke validasi kode tujuan. Di sini saya menggunakan if kode tujuan 1, 2, terus kode tujuan besar 3. Kita buat kurung kerawal di sini. Cout menampilkan kode tujuan tidak
valid. Oke. Kalau NZL terus return now. Oke, setelah itu kita masuk. Oh ya, di sini kodenya ini digunakan untuk memastikan kode tujuan yang dimasukkan itu benar. Dan jika kode tujuan yang dimasukkan salah akan menampilkan ini cout kode tujuan tidak valid. Lanjut, kita masuk ke kode untuk mengambil harga dari tiket dari array. Mengambil harga tiket dari array. Sini kita menggunakan integer harga tiket. Harganya itu indeks kelas. Lanjut. Ini kode tujuan 1. Kasih titik koma. Ini kodenya untuk harga tiket diambil berdasarkan kelas dan tujuan. Lanjut kita untuk menentukan harinya. Sini string 100 hari. Variabel ini untuk menyimpan status harinya. Sini kita menggunakan integer libur sama dengan 2 kali. Dia pakai tanda petik 1, Y besar. Terus kita kasih lagi libur. Ini kecil. Libur Y kecil. Kasih buka kurung kerawal. Terus status hari. Status hari sama dengan libur titik koma. Lanjut harga tiketnya. Harga tiket bertambah sama dengan 50.000. Titik koma. Lanjut kita ke as status hari sama dengan tidak ribu. Titik koma. Oke, saya akan menjelaskan kodenya ini. Di sini dia akan menentukan harinya. Jika dia libur, maka dia harga tiketnya akan bertambah menjadi 50.000. Dari harga utama bertambah 50.000. Dan jika dia tidak hari libur, dia tidak akan mengecek ke sini, dia langsung ke sini. Dia lanjut. Kita akan menghitung total pembayaran. Sini menggunakan integer total bayar sama dengan harga tiket ditambah dia dikali jumlah tiket. Ini dia untuk menentukan total pembayaran dihitung dari harga tiket dikali dengan jumlah tiket. Lanjut kita akan menampilkan hasil akhirnya. Di sini cout. Kita akan membuat judulnya dulu. Hasil akhir. Oke, lanjut cout.
out, kelas kereta, nama kelas, indeks kelas, garis baru, lanjut out, tujuan perjalanan. Di sini kita masukkan tujuan, terus kode tujuan, lanjut kita ke jumlah tiketnya. Jumlah tiket langsung ada. Oke, kita lanjut lagi ke status harinya. Out, status hari, kita kasih titik 2. Status hari dia, status hari NDA. Oke, kita transfer ke out, total pembayaran RP, lanjut total bayar Anda. Lanjut di sini sudah semua saya ketik, tinggal menekan return now. Oke, di sini coba saya jalankan. Ya, di sini ada kesalahan error. Ayo kita cek. Di sini kesalahannya di harga baris ke-48. Kita akan mengeceknya. Di sini harga. Berarti kalau di harga di atasnya, kalau di sini tidak ada yang salah, di sini sepertinya sudah benar. Kita akan mengecek di harga atasnya. Di sini di bagian sini kita akan cek. Ya, di sini dia seharusnya tidak ada koma. Oke. Kita coba menjalankan lagi. Di sini tetap masih error. Walaupun sudah kita perbaiki. Kita tengok kembali. Di sini teman-teman, di sini seharusnya di sini kita menggunakan integer. Oke, kita coba jalankan kembali. Tetap masih ada error. Di bagian sini juga, di sini seharusnya juga tidak memakai titik 2. Ada kesalahan. Kita memakai titik 2 di sini. Seharusnya tidak memakai. Sini saya menghapus titik 2-nya.
Oke, teman-teman, kita coba menjalankannya. Teman-teman, di sini ada lagi error kesalahan di bagian 51. Kita akan mengeceknya di baris ke 51. Di sini kesalahannya di bagian sini. Karena di sini saya tengok sudah benar, di sini kita cek lagi di bagian sininya. Nah, teman-teman, di sini dia seharusnya kita menggunakan if. Dia karena dia kayak bertanya gitu, jika libur Y atau ini. Oke, kita coba menjalankan. Oke, di sini kodenya sudah benar. Kita coba menjalankan. Kita di sini suruh memasukkan kode kelas. Di sini saya memilih A. Lanjut, di sini dia meminta memasukkan kode tujuan. Kode tujuannya kita membuat 1. Dan dia di sini bertanya apakah hari ini libur atau enggak. Di sini saya membuat ya. Dan juga di sini juga dia mau minta memasukkan jumlah tiket yang dibeli. Di sini saya memberikan 1 jumlah tiket yang dibeli. Dan di sini dia kayak struknya gitulah istilahnya. Ya, di sini kelas keretanya yang saya pilih tadi eksekutif. Tujuannya itu Jakarta Bandung. Karena saya memberikan 1 Jakarta Bandung tujuannya. Dan di sini ada jumlah tiket yang saya buat itu kan 1. Status harinya saya membuatnya hari libur ya. Dia total pembayarannya 85. Kenapa jadi 85? Kan dia harga tiket sebelumnya, harga tiket Jakarta eksklusif itu dia 850. Dia kenapa 850? Karena kan harga tiket sebelumnya dia ada 800. Dia kenapa dia bertambah 50? Karena dia di sini saya membuatnya hari libur. Istilahnya membeli tiketnya itu di hari libur. Jadi dia bertambah ini dia kodenya. Dia kalau di hari libur maka dia akan bertambah harganya 50.000. Jadi kan dia harga tiket sebelumnya 800. Jadi karena di hari libur bertambah 50.000, jadi total pembayarannya itu 850.000. Baik, segitulah penjelasan dari saya. Terima kasih.